Bangunan candi merupakan salah satu bukti peninggalan arkeologis yang bersifat monumental yang sampai sekarang masih banyak ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Sebagai tempat pemujaan, candi dibangun atas perintah penguasa kerajaan sesuai agama yang dianut, baik Hindu maupun Buddha. Candi Plaosan dibangun oleh Raja ke-6 Kerajaan Mataram kuno Rakai Pikatan untuk salah seorang permaisurinya bernama Pramudiawardhani. Terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Candi Plaosan terbagi menjadi dua komplek, yaitu Plaosan Lor dan Plaosan Kidul. Candi Plaosan itu sangat menarik karena candi ini terletak di sebuah kawasan yang saat ini kita samakan dengan penyebutan Lembah Para Dewa, karena memang di kawasan di mana Candi Plaosan ini berdiri, dia tidak hanya berdiri satu candi Plaosan, tapi juga candi-candi yang lain seperti ada Prambanan, Sewu, Lumbung Bubrah, dan Candi Sojiwan. Jadi terkait dengan itu, keberadaan Candi Plaosan di sini sangat menarik terkait dengan keberadaan juga bangunan-bangunan lain yang sejaman dengan Candi Plaosan. Candi Plaosan yang beraliran Buddha ini mulai dibangun pada masa Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram Hindu pada awal abad ke-9 Masehi. Hal ini didukung oleh catatan di Kasparis yang berpegang pada prasasti Cri Kahulunan. Prasasti tersebut menceritakan bahwa Candi Plaosan Lor dibangun oleh Ratu Sri Kahulunan dengan suaminya. De Kasparis berpendapat, Sri Kahulunan merupakan gelar Pramudiawardhani, putri dari Raja Samaratungga dari Wangsa Shailendra. Sang putri yang beragama Buddha menikahi Rakai Pikatan yang memeluk agama Hindu. Menurut salah satu pendapat dari seorang peneliti atau kita sebut ilmuwan pada masa Hindia Belanda dahulu, Kasparis pernah meneliti terkait dengan Candi Plaosan berdasarkan atas sumber dari prasasti. Disebutkan bahwa Candi Plaosan itu memang dibangun oleh seorang raja yang beragama Hindu untuk permaisurinya, Pramudiawardhani, yang memiliki latar belakang agama Buddha. Nah, ini sangat menarik sekali mengapa terjadi adanya dua agama yang di sini adalah mewujudkan suatu toleransi kehidupan beragama yang cukup kental pada waktu itu. Nah, dengan adanya pembangunan Candi Plaosan ini bisa menandai bahwa pada waktu itu memang kerukunan kehidupan beragama sudah sangat kondusif, sudah sangat baik. Meskipun Candi Plaosan tersebut berlatar agama Buddha, tetapi unsur-unsur kehinduan juga ada di sana, yaitu dapat kita lihat dari arsitektur Candi Perwara di Kompleks Candi Plaosan. Di Perwara Plaosan, selain ada arsitektur yang bernuansa Hindu, di sana juga ada perwara stupa. Jadi ini ada salah satu hal yang sangat menarik dan luar biasa ketika kita mengunjungi Candi Plaosan. Sejarah pemugaran terhadap Kompleks Candi Plaosan sudah dimulai pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Penelitian pemugaran yang dilakukan sampai saat ini ditujukan untuk mengungkapkan aspek-aspek sejarah dan kepurbakalaan yang terkandung dalam peninggalan kuno candi tersebut. Untuk sejarah pemugaran Candi Plaosan itu diawali dari tahun 1940 sampai 1960, itu menghasilkan satu candi induk selatan. Yang kedua menghasilkan sebuah gapura, ketiga menghasilkan sebuah candi perwara Plaosan Kidul. Dari data-data gambar yang ada dan foto yang ada,
Itu antara tahun 1940 sampai 19. Riwayat pemugaran memang awalnya merupakan data bangunan atau komponen-komponen bangunan ini tertutup oleh tanah. Itu ada erupsi dari gunung berapi, kemudian tertutup oleh tanah. Tahap pertama itu yang digali dan diekskavasi itu Candi Induk, kemudian sampai ke batas luar pagar halaman 1. Untuk selanjutnya pada tahun 93 itu kita adakan pengupasan tanah secara total. Ya. Nah, setelah kita kupas secara total itu bangunan yang ada di komplek atau di situs Candi Pelasan ini adalah ada 2 buah candi induk atau candi utama. Kemudian ada 3 buah gapura. Kemudian ada 6 buah candi patok. Kemudian ada perwara 326. Itu termasuk Candi Pelasan dan Pelasan Lor dan Pelasan Kidul. Kemudian ada 1 buah Candi Mandapa yang ukurannya juga agak besar. Kemudian ada 4 dwarapala, ada dwarapala ya semuanya. Kemudian ada Candi Prasasti. Kompleks Candi Pelaosan terdiri dari 2 kompleks candi. Bangunan utama pada kompleks Candi Pelaosan Lor terdapat 2 buah candi utama. Dalam masa pemugaran, Candi Pelaosan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada penggabungan antara setiap batu di setiap candi memiliki metode tersendiri dalam pengerjaannya. Ya, metode pemugaran yang dilakukan BPCB Jawa Tengah yaitu kita awalnya itu kita identifikasi batu, sehingga batu ini termasuk batu pondasi atau batu kaki candi atau batu tubuh atau batu atap atau termasuk bagian bilik atau dinding dalam candi atau bagian dalam atap atau namanya itu sungkup. Kalau di luar namanya sirap, kalau di dalam namanya sungkup untuk bagian atap. Nah, ini setelah kita identifikasi, kemudian kita setel aduan. Setel aduan itu menghubungkan takian dengan batu yang sejenis, mungkin sejenis reliefnya, sejenis listnya, ukurannya. Kalau relief ya bisa gathuk istilahnya Jawa itu. Kita adu-adukan, setelah kita adukan, kita mendapatkan beberapa macam sudah agak lumayan batunya, kemudian kita coba setel percobaan. Nah, kita setel percobaan, kita sudah berhasil, kita bisa menyetel mulai dari kaki, pondasi biasanya rata-rata masih di in situ ya untuk kaki. Kadang masih di in situ, kadang sudah lepas. Kemudian kita setel susunan percobaan kaki, tubuh, dan atap. Setelah kita membuat suatu gambaran, walaupun hasil susunan percobaan kita itu tidak lengkap, tapi kita sudah punya bentuk perwakilan dari candi tersebut. Oh, ini sudutnya kuadran ini bentuknya seperti ini, walaupun kuadran sebelahnya nggak ada, tapi paling tidak simetris lah. Ini kita bisa melaksanakan pemugaran. Dalam masa pemerintahan Raja Pikatan, terjadi alkulturasi antara agama Hindu dan Buddha yang dapat berjalan seiringan. Hal ini ditandai dengan 2 budaya agama berbeda yang dapat tumbuh secara bersamaan antara satu sama lainnya. Pada prinsipnya sebenarnya agama Hindu atau Buddha itu kalau kita menarik lagi jauh ke depan ketika zaman Majapahit, kita juga mengenal ada istilah Tanharna Dharma Mangrwa,
yang artinya tiada kepercayaan atau suatu religi yang mendua, intinya satu. Jadi pada waktu itu konsep antara agama Hindu dan Buddha dapat menjadi suatu konsep, menjadi bagian dari kepercayaan pada waktu itu, kepercayaan masyarakat pada waktu itu, dan dapat menjadikan satu bagian dari kepercayaan suatu lembaga pemerintahan atau lembaga negara ketika masa kerajaan Mataram Hindu yang ada di Jawa Tengah ini gitu. Selaras dengan perbedaan antara dua agama Hindu dan Buddha, terdapat cerita lain. Candi Plaosan memang menyimpan sejarah yang unik. Candi ini terdiri dari dua bagian candi induk yang memiliki bentuk yang sama. Tak jarang, banyak orang menyebut Candi Plaosan adalah candi kembar. Candi Plaosan sangat menarik di sini karena di sana seperti yang kita lihat sekarang ini terdapat dua candi induk. Candi induk ini sama sekali bentuknya, wujudnya juga sama. Jadi masyarakat sekarang pun juga mengenal itu dengan istilah candi kembar, begitu untuk Candi Plaosan. Nah, di Candi Plaosan ini selain dua candi induk, di sana juga ada deretan candi-candi perwara maupun candi perwara stupa yang dikelilingi oleh sebuah parit. Meskipun penamaannya ada Plaosan Lor dan Plaosan Kidul, tetapi Plaosan itu sebenarnya satu kesatuan. Hanya sekarang saja yang memisahkan antara adanya Plaosan Lor dan Plaosan Kidul itu adalah sebuah jalan desa yang melintang di antara candi tersebut. Nah, inilah sesuatu hal yang menarik juga. Letaknya juga berdekatan dengan Candi Prambanan, di mana Candi Prambanan berlatar belakang agama Hindu. Dalam pelaksanaan pemugaran, tidak semua candi stupa dan perwara berjalan dengan mudah. Kesulitan ini dirasa ada kala harus memastikan batuan-batuan candi yang sedikit banyak hampir sama, namun memiliki pengait batu yang berbeda penempatannya. Kesulitannya karena di sini ada banyak perwara, jumlah perwara itu yang bentuknya sama. Jadi yang perwara deret satu itu bentuknya seperti bentuk candi, lengkap dari pondasi sampai kaki, tubuh, atap. Kemudian untuk perwara deret 2 dan 3 ini bentuknya stupa. Sehingga masing-masing bentuk tersebut jumlahnya itu banyak. Kalau digabung secara keseluruhan itu 326 candi. Maka di sini kesulitannya, misalnya kita katakanlah kita mau memugar Candi Perwara nomor 3. Setelah kita mencari batu, identifikasi, kita susun percobaan, itu yang kita dapatkan tuh perwara nomor sasaran tadi nomor 5, ternyata kita mendapatkan batu nomor 4, batu nomor 6, bahkan batu nomor 7 kita dapatkan, sehingga kita akhirnya mendapatkan 3 buah candi. Akhirnya kita konsentrasi lagi ke candi 5, kan tujuannya kita mengugar 5. Konsentrasi 5 lagi. Ternyata yang bisa kita temukan secara utuh mendekati maksimal itu yang candi 6 misalnya seperti itu. Kayak gitu. Kenyataan itu kayak gitu. Jadi batu itu tidak bisa dipaksakan. Oh, ini batunya nomor 6 dipasang di perwara nomor 5, dia nggak mau. Karena dia mempunyai pen, mempunyai takian. Jadi saya itu sehingga mendapatkan ilustrasi dari batu. Ini batu itu kayak kok bisa bicara ya. Jadi misalnya ditaruh di tempat bukan tempatnya, dia nggak mau. Seandainya dia bisa bicara, dia bisa nggak mau gitu. Tapi ternyata dia memang ditaruh di tempat perwara 6 tadi maunya itu. Candi Plaosan telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari perbaikan dan pemugaran candi yang sudah dilakukan oleh pihak Badan Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah hingga kini. Nah, harapan kami untuk pemugaran Candi Plaosan ini karena sudah banyak batu yang ditemukan dan sudah membentuk suatu bangunan yang layak dipugar, maka seharusnya
situs Candi Pelausan ini mulai serius diperhatikan pemugarannya, karena bentuk itu akan hilang lama-lama. Karena apa? Karena bapak-bapak sekarang yang mencari, yang berhasil menyusun percobaan ini akan pensiun, sehingga generasi mendatang kalau tidak menindaklanjuti akan hilang temuan-temuan itu. Cagar budaya itu patut kita kunjungi, kita lindungi, dan kita lestarikan. Karena apa? Di situ menyimpan banyak sekali nilai informasi yang dapat kita petik. Di sana bisa kita merupakan wujud dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jati diri kita dapat kita telusuri melalui cagar budaya itu. Nah, tentunya kalau itu musnah, kita sudah tidak punya apa-apa. Maka itu kita perlu melestarikannya. Tidak hanya sekarang, tapi sampai tahun ke depan, ratusan tahun ke depan, bahkan ribuan tahun ke depan lagi. Untuk anak cucu kita, untuk generasi kita. Selamat melestarikan cagar budaya. Mari kita bersama-sama kunjungi, lindungi, lestarikan. Kompleks Candi Pelausan sebagai benda cagar budaya harus dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan saat ini dan kepentingan yang akan datang. Keselarasan menjadi modal utama. Keberagaman menjadi suatu pelengkap bagi berlangsungnya kehidupan. Cagar budaya candi menjadi karya monumental yang patut kita jaga dan pahami pesan di dalamnya. Kuatnya Candi Pelausan saat ini merupakan wujud keberagaman yang sanggup berjalan secara bersamaan dan saling menghargai.